Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbar Official. Hari ini Pak San akan bercerita terkait beberapa sharing dari orang tua terkait dengan mendidik anak remaja yang saat ini sangat penuh dengan tantangan. Di sini kembali bahwa setiap fase pendidikan memiliki tantangannya tersendiri, termasuk juga usia-usia remaja dikala anak memasuki masa-masa SMP dan juga SMA terutama. Di sini masa transisi yang sangat menyita banyak kesabaran untuk orang tua khususnya. Langsung saja kita simak satu persatu hal-hal yang perlu kita ketahui saat mendidik anak remaja. Hal yang pertama yang perlu diingat oleh orang tua saat mendampingi anak-anak di usia remaja. Yang pertama bahwa kita harus mulai naik grade untuk menyamaratakan persepsi kita bersama dengan anak-anak kita. Kita kecenderungan menganggap mereka tetap menjadi seorang anak kecil, tapi lupa bahwa mereka sudah beranjak menjadi remaja. Maka dari itu, pola pikir, mindset, dan juga pola asuh kita kepadanya juga harus berubah menjadi pola asuh untuk anak remaja. Yang kedua, kita juga harus sadar akan bentuk. Anak-anak di usia remaja merupakan anak yang bisa diibaratkan sebagai suatu pohon yang sudah berbuah tapi belum matang. Dari itu, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mempermasalahkan bentuknya, karena itu adalah hasil dari kita menanam dan juga mendidik dia dari kecil sampai sekarang. Dari itu, pola-pola asuh dari kecil dan pola pendampingan juga pendekatan kita kepada anak kita sangat berpengaruh dengan apa yang akan diperlihatkan di usia remajanya. Jadi jika anak-anak cenderung untuk tidak dekat dengan kita, itu pun bukan karena hasil saja di detik itu, di ketika mereka remaja, tapi juga adalah hasil proses panjang dari pendekatan kita dari mereka kecil sampai berusia saat ini. Dari itu, ayah bunda ketika mengetahui bahwa anak-anak di usia remaja mulai cenderung untuk keluar dari jalur-jalur yang kita harapkan atau mulai untuk tidak terbuka dengan kita, pastikan di saat itu juga kita melakukan pendekatan yang intens terkait dengan pola hubungan dan memperbaiki kapasitas kita kembali sebagai orang tua kepadanya agar bisa saling percaya dan saling mengerti. Yang ketiga, lupa kalau anak-anak kita sudah remaja dan kita juga lupa bahwa mereka perlu untuk didengar dan dimengerti. Di sini kembali bahwa orang tua di usia anak yang menjelang remaja, di situ kita harus mulai untuk fokus bagaimana caranya mereka menyampaikan segala hal terkait dengan apa yang mereka temui dan rasakan. Di sini kembali orang tua yang sudah sadar terkait dengan porsi-porsinya harus mulai menetapkan diri untuk mau menjadi pendengar yang baik, bukan hanya memberikan nasihat. Karena anak-anak di usia remaja cenderung mulai antipati dengan yang namanya nasihat, tapi mulai cenderung untuk menyenangi atau menyukai hal-hal yang terkait dengan sharing, diskusi, dan merasakan dihargai jika mereka mulai merasakan nyaman atas orang-orang yang mau mendengar mereka. Selanjutnya adalah stop untuk terlalu ikut campur dalam segala hal di hidupnya. Anak kita di usia remaja akan mulai menekan lingkungannya untuk mau mengerti dia dan juga menekan keinginannya untuk diterima oleh semua orang. Dari itu, orang tua biasanya tidak dekat dengan anak di usia remaja karena kita terlalu ikut campur, bukan mendampingi mereka dan mempercayai mereka dalam kapasitas bahwa komunikasi kita tetap kita jaga dengan baik. Di sini orang tua dengan anak di usia remaja pun perlu dengan cermat mempelajari terkait dengan bagaimana pola perubahan, pola perkembangan, dan juga bagaimana pola komunikasi kita akan dijalankan kepada anak kita yang telah menjadi anak yang berbeda di usia yang berbeda pula. Yang selanjutnya adalah lupa kalau anak-anak akan mengalami fase galau. Fase galau di sini adalah fase-fase di mana mereka akan merasakan kebimbangan antara mereka masih kecil atau mereka akan berpikir secara dewasa dan merasa dirinya dewasa. Di sini kembali orang tua juga harus mendampingi fase ini terkait dengan nanti mereka akan menyukai
seseorang, mereka akan membenci sesuatu, mereka akan memilih sesuatu dan memilih jalannya sendiri. Di sana pun pilihan-pilihan terkait dengan mereka akan menyesuaikan bagaimana pola pemikiran dewasa yang mereka harapkan ada di dirinya, tapi belum mereka dapat kelola dengan baik. Maka di sanalah orang tua harus masuk dan mulai mengerti bahwa anak-anak dalam kebimbangan. Jadilah orang tua yang bijak, bukan hanya mengkritik apalagi memarahi. Di sana pastikan kita ada untuk mereka, menjadi support system untuk menjadikan second opinion sebagai suatu pendapat lain yang dapat diterima oleh anak, terutama kembali bahwa orang tua juga harus memastikan komunikasi kita tetap baik dengan cara tadi, tidak memaksakan, dan pastikan anak-anak merasa dihargai oleh apa yang telah kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah kita sebagai orang tua dengan anak yang beranjak remaja pun harus selalu ingat bahwa apa yang terjadi di anak saat ini adalah PR-PR juga di masa lalu. Berarti jika ada kecenderungan yang menyulitkan kita sebagai orang tua saat ini adalah juga terkait dengan apa yang mungkin lalai atau belum sempat kita lakukan kepada anak kita. Maka pastikan di usia kecil, terutama juga saat ini, jika kita memiliki anak kecil di usia 0 sampai 7 tahun, pastikan dia bahagia. 7 sampai 15 tahun atau 14 tahun, pastikan mentalitas terkait dengan perkembangan perasaannya berjalan dengan baik. Dari itu, anak-anak yang cenderung di usia kecilnya tertekan akan menjadi seorang remaja yang juga akan menekan lingkungannya. Dari itu, pastikan anak-anak di usia remaja pun adalah mereka yang sadar akan dirinya dan perkembangan perasaannya. Di sini, Pasan sangat menekankan bahwa kenapa tidak harus kita menekankan terlalu dini terkait dengan akademis, karena jika kita terlalu menekankan akademis di usia kecilnya, di saat remaja mereka akan kehilangan porsi untuk merasakan kekuatan dari perkembangan perasaan yang harusnya mereka gali dan eksplorasi di usia kecil, dan di saat remaja mereka tinggal kembangkan. Sekian terkait dengan pembahasan kita dari sisi bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak di usia remaja, terutama terkait dengan membersamai pola perilaku yang berubah di antaranya. Di sini Pasan selalu titip kepada semuanya bahwa mendidik anak adalah pekerjaan seumur hidup, dan mendidik anak adalah amanah yang terus akan berjalan dan suatu proses pembelajaran yang tidak akan ada hentinya sampai kita menemukan titik akhir kehidupan. Dari itu pastikan kesabaran selalu kita jaga, pastikan selalu kita mendampingi anak-anak kita dengan keikhlasan dan ikhtiar karena Allah. Sekian dari Pasan. Tidak lupa untuk selalu likes videonya, dan Pasan selalu berharap teman-teman bisa sharing juga terkait dengan apa sih yang perlu kita bahas kembali, dan Pasan juga akan terus kaji terkait dengan apapun pertanyaan dari ayah bunda di rumah juga teman-teman. Lalu terkait dengan kedepannya kita pun akan mulai dengan sharing-sharing terkait dengan pembelajaran, karena mulai pekan kemarin kita sudah mulai untuk tahun ajaran baru dan online class. Maka channel ini akan diisi oleh beberapa konten terkait dengan pembelajaran siswa secara online. Terima kasih, tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar, dan Pasan tunggu tema-tema dan request untuk tema-tema selanjutnya, dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.